Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aiman dengan NIM 200501110248. Di sini saya akan memaparkan materi tentang koperasi dan UMKM. Saya mengambil tema model pengembangan koperasi dalam upaya penguatan UMKM. Langsung saja, yang pertama pengertian. Usaha mikro kecil menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha. Eksistensi UMKM sangat diperlukan, mengingat UMKM sendiri mampu menyerap tenaga kerja. Namun persoalan yang paling mendasar yang sering dihadapi oleh UMKM adalah permodalan. Koperasi ini sebagai salah satu gerakan ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu menjadi penguat bagi UMKM. Oleh karena itu, koperasi juga perlu mendapat banyak pengembangan agar mampu berdiri tegak. UMKM di Indonesia. Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011 sebanyak 55.206 unit dan pada tahun 2012 naik sebesar 2,4% menjadi 56.534 unit dan di tahun 2014 mencapai 56, juta dan 90,9% adalah usaha mikro. Sedangkan sensus ekonomi 2016 jumlah usaha mikro kecil atau UMK di Indonesia adalah 26,26 juta usaha atau memiliki kontribusi 98,33%. Keberadaan UMKM menjadi salah satu pilar ekonomi nasional karena menurut Rujito UMKM telah berkontribusi besar dalam menyediakan lapangan kerja dan jumlah usahanya. Begitu pula hasil penelitian Gunartin yang menegaskan bahwa peranan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan entitas bisnis yang lainnya. Namun demikian, UMKM menghadapi beragam permasalahan. Pada hasil penelitian Kresna Amagata Mustika pada tahun 2015 menunjukkan bahwa perkembangan UMKM itu cukup tinggi pada saat ini. Tidak terlepas dari masalah, khususnya permasalahan modal. Hal ini didukung Gunartin dengan menyatakan bahwa permasalahan umum yang dihadapi UMKM yaitu keterbatasan permodalan, sumber daya manusia yang kurang kompeten, dan penggunaan teknologi yang masih kurang. Yang selanjutnya adalah pengembangan koperasi. Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoris, konseptual, dan moral dengan cara pendidikan dan latihan. Dari pengertian di atas, maka pengembangan yang dilakukan terhadap koperasi dapat meliputi yang pertama bimbingan, yang kedua pengawasan, dan yang ketiga fasilitas. Namun secara rinci dikatakan oleh Agung Sujatmiko bahwa pemerintah mempunyai 4 peran dalam membina koperasi, yaitu yang pertama alokatif, distributif, stabilitatif, dan dinamisatif. Alokatif sendiri adalah memperlihatkan bagaimana sumber daya ekonomi mampu dialokasikan pemerintah agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan mendukung efisiensi produksi. Distributif yaitu peran yang dimainkan pemerintah agar sumber daya, kesempatan, dan hasil ekonomi dapat didistribusikan secara adil dan wajar. Untuk stabilitatif adalah menjaga agar keadaan perekonomian tetap stabilitas. Sedangkan dinamisatif untuk memperoleh perkembangan koperasi, maka proses pembangunan didorong lebih cepat untuk tumbuh berkembang dan lebih maju. Yang selanjutnya adalah penguatan UMKM. Yang dimaksud penguatan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan koperasi terhadap UMKM untuk membantu, mengarahkan, mendukung UMKM baik dari segi kelembagaan dan permodalan, sehingga UMKM menjadi maju,
kuat, dan mandiri, dan dapat menuju kesejahteraan masyarakat. Rujito mengartikan UMKM sebagai usaha yang berperan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik untuk lapangan kerja maupun jumlah usahanya. Roswita Hafni dan Ahmad Rozali mendefinisikan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut undang-undang ini, usaha kecil diartikan sebagai kegiatan ekonomi produktif oleh orang perorangan atau badan usaha, memiliki kekuatan 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan sebesar 300 juta sampai 2,5 miliar rupiah. Berikutnya adalah gambaran tentang permodalan. Yang pertama, pengembangan oleh pemerintah pusat atau Pemda, yaitu alokatif, distributif, stabilitatif, dan dinamisatif, yaitu pemerintah bisa memberikan modalnya kepada koperasi, dan koperasi ini sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan para anggota dan masyarakat pada umumnya. Yang selanjutnya adalah sebagai gerakan. Jadi koperasi ini memberikan permodalan kepada anggota ataupun masyarakat pada umumnya, yang diberikan kepada UMKM untuk penguatan UMKM. Nah, penguatan UMKM ini yang pertama kelembagaan, yang kedua permodalan, sehingga koperasi memodali UMKM agar bisa berkembang dan menjadi kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya adalah model pengembangan koperasi dalam upaya UMKM di Kota Tasikmalaya. Penggambaran koperasi oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Pengembangan koperasi oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Yang pertama, arah kebijakan pengembangan koperasi di Kota Tasikmalaya. Yang kedua adalah pengembangan kelembagaan koperasi melalui program revitalisasi koperasi di Kota Tasikmalaya. Yang ketiga, pengembangan manajemen koperasi melalui program pelatihan dalam peningkatan peranan gerakan koperasi di Kota Tasikmalaya. Dan yang terakhir adalah pengembangan finansial koperasi melalui program penilaian kesehatan koperasi di Kota Tasikmalaya. Yang selanjutnya adalah model pengembangan koperasi dalam upaya penguatan UMKM di Kota Tasikmalaya. Dalam penguatan UMKM oleh koperasi di Kota Tasikmalaya, yang pertama penguatan kelembagaan, yang kedua penguatan manajerial, dan yang terakhir penguatan finansial. Model pengembangan koperasi dalam upaya penguatan UMKM di Kota Tasikmalaya. Yang pertama adalah exiting model, berdasarkan penyajian hasil penelitian berkenaan dengan pengembangan koperasi dalam penguatan UMKM di Kota Tasikmalaya. Secara umum, aktivitas pengembangan koperasi oleh pemerintah Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengembangan koperasi dari aspek kelembagaan, manajerial, dan finansial. Namun demikian, kegiatan pengembangan koperasi oleh pemerintah Kota Tasikmalaya tersebut itu masih belum optimal, sehingga koperasi belum berperan maksimal dalam penguatan UMKM. Yang kedua adalah ada recommended model, untuk mendorong meningkatkan aktivitas pengembangan koperasi agar berkenaan maksimal dalam penguatan UMKM di Kota Tasikmalaya. Maka penting dijalin kemitraan strategis dengan badan usaha swasta nasional dan badan usaha milik negara, serta daerah untuk bersama melakukan pengembangan koperasi dari aspek kelembagaan, manajerial, dan finansial. Dari hasil penelitian dan pembahasan, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, pengembangan koperasi oleh pemerintah Kota Tasikmalaya dalam aspek kelembagaan, manajerial, dan finansial telah dilaksanakan, namun berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari kegiatan pengembangan hanya berbasis anggaran yang per tahunnya dialokasikan satu anggaran atau satu rangkaian kegiatan untuk masing-masing aspek pengembangan koperasi. Yang kedua adalah penguatan UMKM dalam koperasi di Kota Tasikmalaya sudah dilaksanakan, namun belum berjalan maksimal karena terbatasnya kemampuan koperasi sendiri. Dan saat ini koperasi belum menjadi badan usaha yang tangguh secara kelembagaan, manajerial, dan finansial.
sebagai akibat belum optimalnya aktivitas pengembangan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Yang ketiga adalah model pengembangan koperasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini masih dilakukan sendiri dengan dana dari APD Kota Tasikmalaya. Padahal sebaliknya pemerintah Kota Tasikmalaya menerapkan modal kemitraan. Baik, sekian, terima kasih pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata dan ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.